Salam sehat, sahabatku. Sudah minum pagi ini? Teh panas, pagi hari, luar biasa. Buat pasien gagal ginjal itu sebuah kenikmatan. Nikmat membawa sengsara. Jadi harus hati-hati dengan minum, ya. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan, juga buat tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri atas sekitar 60-70% cairan. Itu sebabnya asupan cairan penting untuk tubuh. Tetapi karena ginjal kita sudah tidak dapat menyeimbangkan cairan, tidak dapat membuang, biasanya pasien HD yang sudah 2 tahun ke atas, buang air kecilnya sudah minimal, akibatnya air menumpuk. Kalau albumin dalam darah kita minimal, itu bisa menjadi masalah karena air dari pembuluh darah itu bocor kemana-mana. Ya. Air tidak memilih di mana dia akan sembunyi, bisa di wajah, bisa di kaki, di paru-paru, pleura, atau menjadi esites di perut. Ini jadi masalah rumit kalau terjadi, gak mudah menyelesaikannya. Itu sebabnya lebih baik mengatasi dibanding mengobati. Sebelum terjadi penumpukan cairan, kita harus mengendalikan asupan cairan dan menyeimbangkan cairan yang masuk melalui proses hemodialisa. Seperti kita tahu, fungsi HD membuang cairan dan membersihkan racun. Nah, saat membuang cairan harus adekuat. Cairan harus kembali normal. Normalnya seberapa? Ya, sesuai keseimbangan cairan dalam tubuh kita masing-masing. Dalam dunia HD disebut berat kering. Jadi setelah HD tercapai berat kering. Saya sering menyebutnya berat enak. Ya. Berat enak itu setelah HD kita enak, nyaman. Setelah HD nyaman. Nyaman makan, minum juga nyaman, aktivitas nyaman, tidur nyaman, nggak usah pakai bantal. Ya. Tercapai target berat nyaman kita, berat kering. Nah, karena sering disebut berat kering, pasien HD salah nangkep. Biasanya mereka ingin sekering-keringnya, bikin kering. Supaya apa? Supaya bisa minum lebih banyak. Cuma itu. Nah, itu salah. Salah. Bagaimana kita mencapai berat kering? Bagaimana mencari berat kering? Saya berbagi kisah menurut pengalaman saya. Ya. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Berat nyaman kita atau berat kering kita, pasien HD harus stabil. Ya. Berat pasien HD harus stabil. Tidak boleh naik terlalu banyak, lalu mengaku berat keringnya naik. Ini daging. Mau naik daging, mau naik air, buat pasien cuci darah itu tidak bagus. Berat yang terus progresif naik, itu tidak bagus. Harus stabil. Juga tidak bagus jika beratnya terus turun. Ya, nanti disangka sakit-sakitan. Ya. Disangka kurang gizi. Jadi beratnya harus stabil. Nah, bagaimana supaya beratnya stabil? Kenaikan berat badan antar waktu HD tidak boleh melebihi 5% dari berat badan. Tujuannya agar HD berjalan dengan ringan dan lancar. Ini adalah monitor saat saya cuci darah. Berat badan 72,5, naik 2,2, tarik 3 liter. Perhatikan angka pada UF rate. 0,63. Artinya, dalam setiap jam, cairan dikeluarkan dari tubuh saya sebanyak 630 ml. UF rate tidak boleh melebihi 1 liter per jam. UF rate yang terlalu tinggi menyebabkan HD terasa berat.
Elektrolit lebih cepat tercuci sehingga menyebabkan drop, tensi turun atau kram. Agar UF rate tetap rendah, maka UF goal-nya tidak boleh tinggi. UF rate sama dengan banyaknya UF goal dibagi dengan lamanya waktu HD. Saya ingin kasih tahu bahwa mesin cuci darah itu punya keterbatasan. Ya. Tubuh kita juga punya keterbatasan. Mesin cuci darah kadang-kadang error, ya. Kadang-kadang tidak sesuai narik cairan dalam tubuh kita. Kita tarik 3, nggak taunya yang ketarik cuma 2. Ada saja masalah pada mesin cuci darah. Tapi mesin cuci darah itu sebenarnya bisa digunakan untuk menarik cairan tubuh kita 6 liter sekaligus sampai mungkin 10 liter. Saya nggak tahu ya, belum nyobain. Tapi tubuh kita itu punya keterbatasan. Nggak bisa ditarik seketika sebanyak itu. Pasti ada masalah. Ya. Jadi, sebaiknya kenaikan berat badan kita antar waktu HD itu nggak tinggi. Nggak boleh grafiknya naik, turun dengan terjal. Jangan. Meskipun ada yang mengatakan nggak apa-apa minum banyak, yang penting sanggup ditarik banyak saat HD. Mungkin itu pengalaman pribadi 1-2 orang. Ingat, 1-2 orang. Dan bukan sesuatu yang layak untuk dicontoh. Dan tidak dianjurkan dalam dunia kesehatan. Idealnya naik sedikit, ditarik sedikit. Naik sedikit, tarik sedikit. Kalau kita mencapai berat nyaman saat HD, kita nggak terlalu haus. Nyaman aja. Nggak maksa harus minum. Berbeda kalau kita paksa menarik banyak supaya kering tubuh kita, lalu kita sudah setting di kepala kita nanti akan minum banyak, dibales. Begitu pulang cuci darah bikin es teh banyak, percuma. Ya. Sayang HD-nya yang berat, hanya untuk nampung es teh. Padahal kita bisa minum es teh biasa aja, ya, nyaman minum sedikit. Jadi salah satu syarat untuk bisa mencapai berat kering saat HD, naiknya tidak banyak. Berapa banyak yang disarankan atau dianggap layak? Kenaikan berat antar HD yang dianggap masih baik itu maksimal 5% dari berat badan. 5%. Jadi kalau saya dengan berat 72,5, ya harusnya cuma naik 3. 3,5. Tapi saya lebih sering naik 2-3, ya 3 lebih sedikit. Dan hidup nyaman, olahraga, tidak merasa kehausan, kulit enggak, ya masih normal, ya, enggak kering, enggak pecah-pecah, enggak merasa dehidrasi. Cara mencari berat kering dicapai secara bertahap, kenaikan maksimal 5% antar HD, penarikan, jumlah kenaikan ditambah 700 atau 1000. Kram, drop, bukan tanda tercapai berat kering. Sahabatku, seringkali ada pendapat yang salah, ya, pandangan yang salah, keliru di kalangan pasien cuci darah. Minum banyak, nggak sesek, lalu merasa tubuhnya belum kelebihan cairan. Itu keliru. Jadi tetap pertahankan pola minum kita, asupan cairan kita. Minum itu seperti makan, membentuk pola.
Kalau kita terbiasa naik 3 kilo antar HD, maka itu akan berlangsung terus-menerus. Karena pola minum kita sudah terbentuk. Kalau terbiasa minum banyak, polanya ya seperti itu. Bukan karena kita membutuhkan cairan yang banyak, tapi karena kita biasa minum banyak. Kelebihan cairan, risikonya banyak, maka cairan sering disebut sebagai pembunuh nomor 1. Tekanan darah akan terus tinggi, ya, karena volume cairan di dalam darah berlebih. Pembuluhnya tetap sama, jadi tekanannya berlebih, tinggi. Selalu tekanan darahnya tinggi. Apapun obat yang diminum, kadang sampai 3 lapis, ya, 3 macam, tensinya nggak turun-turun. Kalau sial, albuminnya rendah, cairan terus banyak, cairan itu bocor dari pembuluh keluar, meresap ke jaringan-jaringan, jadi edema, efusi pleura. Waduh, saya takut mengalami ya, tapi melihat kisah-kisah kawan yang mengalami itu luar biasa, sulit mengatasi. Demikian juga kalau sudah bersarang di perut, harus dikeluarkan cairannya. Ini tidak mudah. Mari menjadi pasien yang smart, yang nyaman, yang hidup sehat, ya, dengan tetap mempertahankan pola asupan cairan. Salam sehat untuk kita. Sebab kau yang terindah melukis hidup